Cukup lama Quraisy menahan Utsman bin Affan di Mekah. Boleh jadi orang-orang Quraisy itu hendak mengajak Utsman bermusyawarah, mencari kesepakatan, memecahkan masalah, dan barulah mereka puas. Baru setelah itu mereka mengembalikan Utsman dengan jawaban yang mereka tulis dalam sebuah surat. Nah, di sana ketika Utsman ditahan ya oleh pihak Quraisy, Yang tadi apa? Utsman bin Affan. Yang disuruh tadi. Iya, Utsman bin Affan. Kenapa ditahan? Iya, karena orang-orang orang Quraisy itu pengen tahu apa sih keinginan Utsman ini. Diajak berdialog antara Utsman dengan orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy ya. Maka ketika Utsman itu tertahan oleh orang Quraisy, tersiarlah kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Karena lama jadi diomongin Utsman sudah terbunuh kayak gitu. Maka kabar ini terdengarlah oleh Rasulullah dan beliau bersabda, kita tidak akan beranjak sebelum membereskan urusan dengan mereka. Jadi Rasulullah itu pengen tahu juga kalau memang Utsman dibunuh, harus dibereskan juga permasalahannya. Dan urusan yang tadi untuk ibadah tadi, yang tujuan Rasulullah untuk umroh bersama para sahabat tadi, itu harus dibereskan juga. Jangan sampai nanti umroh itu tidak terjadi dan tidak terjadi lagi. Orang muslim itu tidak bisa beribadah di Ka'bah lagi. Maka itu juga harus dibereskan. Setelah itu Rasulullah memanggil para sahabat untuk melakukan baiat. Baiat itu adalah janji setia. Ya, berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia. Maka para sahabat mengelilingi Rasulullah dan mengucapkan janji untuk bersedia diri ya. Dan bahkan bukan hanya bersedia tidak melarikan diri dari kota Mekah, tetapi mereka berjanji untuk mati syahid ya. Jadi kalau memang diharuskan pada saat itu berperang dan mereka memang mati, mereka bersedia kayak gitu. Yang pertama kali mengucapkan baiat adalah Abu Sinan al-Asadi. Sementara Salamah bin al-Aqwa mengucapkan baiat di hadapan beliau untuk bersedia mati sebanyak 3 kali. Saya bersedia mati ya Rasulullah, atau saya bersedia syahid ya Rasulullah, menjadi syuhada. Nah, itu 3 kali Salamah bin al-Aqwa mengucapkan. Sekali dia ucap, iya, ya supaya Rasulullah tuh yakin bahwa sahabat-sahabatnya itu mendukung apa yang diputuskan atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Salamah itu mengucapkannya sekali di depan orang, kerumunan orang banyak, kemudian sekali di tengah kerumunan orang juga, kemudian tadi di depannya, ini misal kerumunan ya, ini di depannya, kemudian ini kerumunan dia di tengahnya, 2 kali ya. Kemudian sekali lagi di belakang kerumunan, ini kerumunan dia di sini, tapi Rasulullah ada di sana. Dalam baiat itu beliau memegang tangannya sendiri lalu bersabda, ini mewakili Utsman. Maksudnya kayak gini, Utsman juga pasti berprinsip seperti Salamah bin al-Aqwa tadi. Kayak gitu. Ketika memang ada suruhan, perintah dari Rasulullah, Utsman pasti bersedia mati. Sama kayak Utsman pergi menjadi utusan atau duta ke orang kafir Quraisy tadi. Pasti Utsman bersedia mati ketika memang kenyataannya dia harus berhadapan dengan orang Quraisy dan terbunuh ya, kayak gitu. Setelah proses baiat itu selesai, Utsman bin Affan muncul. Tadi yang katanya Utsman terbunuh, ternyata tiba-tiba setelah selesai baiat, Utsman datang. Nah, kan orang jadi kaget ya. Tapi Utsman apa yang dilakukan? Utsman langsung mengikuti
baiat tadi dan berbaiat kepada Rasulullah. Hanya seorang saja yang tidak ikut dalam proses baiat tadi adalah orang munafik. Jadi dia takut. Bukan Abu Ubaidah orang taat. Bukan Abdullah bin Ubay. Bukan, itu di Madinah kan Abdullah bin Ubay. Orang Madinah dia tuh. Iya, bukan ini. Yang munafik. Iya, munafik, tapi dia nggak ikut di sini. Dia orang Madinah. Namanya orang munafik tadi yang tidak ikut berbaiat adalah Jad bin Qais. Ya, itu nama orang munafiknya. Dia tidak mau kekeh, tidak mau berbaiat. Ya memang karena dia di dalam hatinya tidak mau taat atau tidak mau, karena dia takut saja kalau dia dibunuh oleh orang Islam atau diperangi oleh orang Islam kayak gitu. Baiat ini dilaksanakan oleh Rasulullah di bawah sebuah pohon. Umar memegang tangan beliau, sedangkan Maqal bin Yasar memegangi dahan pohon agar tidak mengenai beliau. Inilah baiat Ridwan. Maka tentang baiat Ridwan ini diturunkanlah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Tuh ya. Ini terkenal baiat Ridwan itu di bawah pohon. Jadi jadi kalau ditanya baiat Ridwan itu kapan terjadi? Ketika Rasulullah ingin melakukan perjanjian Hudaibiyah ya di Mekah.